Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quranul Karim Allah telah menyebutkan ma farradna fil kitab min syai'. Tidak ada yang tertinggal apapun di dalam kitab yang suci ini. Artinya segala sesuatu untuk kemaslahatan dan kebaikan hidup manusia yang beriman telah Allah ajarkan kepada mereka dalam Quran. Demikian pula segala yang jelek, merugikan dan membahayakan mereka, pasti pula Allah melarang dan mencela perbuatan itu dari mereka. Demikian pula Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari kejelekan, perbuatan buruk yang merugikan, yang merusak hubungan baik antara yang satu dengan yang lain. Sementara Islam, syariat ini diturunkan untuk membenahi dan menyatukan, maka segala yang mencerai-beraikan, membuat permusuhan, pasti itu akan dilarang dan dicela di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang jelek tersebut, yang merugikan banyak orang, adalah kecurangan. Curang dalam segala bidang, curang dalam segala hal. Allah mencela mereka di dalam Quranul Karim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dalam satu surat khusus yang Allah turunkan, al-mutaffifin. Wail, celaka. Disebutkan wail itu nama dari salah satu lembah yang ada di dalam Jahannam. Itu ancamannya bagi mutaffifin, bagi setiap orang yang curang. Allah sebutkan sifat dan ciri mereka. Alladzina idza talu 'alal nasi yastawfun. Jika mereka mengambil takaran dari orang lain, mengambil timbangan dari orang lain, mereka minta sempurna. Mereka tidak ingin dirugikan. Ketika itu menyangkut hak mereka, mereka tidak mau dikurangi sedikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun jika dia yang menakar untuk orang, jika dia yang menimbang untuk orang, dia merugikan orang lain. Dia kurang-kurangi apa yang menjadi hak orang lain terhadap dirinya. Ayat ini turun dalam Sunan Ibnu Majah, disebutkan, kata Ibnu Abbas, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, saat itu penduduk Madinah dikenal orang yang paling curang dalam menimbang atau menakar. Sampai kemudian turun ayat ini mencela mereka, mengingatkan mereka atas perbuatan tersebut. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maka tidak lama karena mereka orang-orang yang beriman, taat dan bertakwa, berubah. Sekejap sifat penduduk Madinah berubah
dengan kedatangan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Beliau ajarkan nilai-nilai syariat, beliau tanamkan itu kepada mereka, berubah seketika. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, setelah itu turunnya ayat ini, maka penduduk Madinah diketahui sebagai orang terbaik dalam takaran dan timbangan mereka. Begitu pula penduduk Makkah, mereka menjadi orang terbaik karena tahu celaan dan bahayanya, ancaman berat yang Allah sebutkan bagi mereka yang curang. Wailun lil mutaffifin. Demikian Allah mencela, Allah mengancam mereka yang curang dengan azab, siksaan, murkanya, kerusakan dan kehancuran, kerugian dunia maupun akhirat mereka. Di dalam ayat-ayat Quran yang semakna dengan ayat ini banyak. Antara lain Allah sebutkan, auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Jika kalian takar dengan sempurna, dengan baik, jangan kalian menjadi orang yang merugikan orang lain, karena itu hak mereka. Mereka beli, mereka bayar kepadamu, maka jangan kamu rugikan hak mereka. Wala takunu minal mukhsirin. Demikian pula Allah sebutkan, wazinu bil qistasil mustaqim. Timbang dengan timbangan yang adil, timbangan yang benar-benar tidak merugikan, tidak merugikanmu, juga tidak merugikan pembeli atau orang yang mengambil haknya darimu. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kau ambil hak orang walaupun sedikit, jangan kau kurangi hak orang, dan jangan kau menjadi perusak di muka bumi. Allah sebutkan yang mengurang-urangi takaran, mengurang-urangi timbangan adalah perusak di muka bumi, karena memang merugikan banyak orang. Setiap kezaliman, setiap dosa dan kemaksiatan yang melanggar syariat Allah adalah perbuatan merusak di muka bumi. Bahkan itu lebih dahsyat perusakannya dari perusakan-perusakan fisik yang lainnya. Kalau saja manusia mengingkari illegal lodging, kalau saja manusia mengingkari perusakan jalan, rambu-rambu lalu lintas atau yang lainnya, dan pantas untuk diingkari karena itu perusakan. Tapi jauh lebih merusak adalah perbuatan maksiat, segala kedurhakaan kepada Allah, segala pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab yang mengintai mereka jika melakukan perusakan dan kecurangan itu. Allah sebutkan kepada kaum yang melakukan kecurangan, fa'akhadathumur rajfah fa'asbahu fi diyarihim jathimin. Digoncang mereka hingga mereka mati, binasa, menjadi bangkai-bangkai di tempat tinggal mereka. Demikian pula Allah sebutkan tentang kaumnya Nabi Syuaib yang suka mengurang-urangi takaran dan timbangan. Walamma jaa amruna najjayna Syuaiban walladzina amanu ma'ah birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Begitu datang hukuman kami, adab, kami selamatkan Syuaib dan orang yang beriman yang bersamanya, sementara kaumnya yang mengingkari, orang-orang zalim, diambil dengan azab berupa suara yang peka yang sampai membinasakan mereka. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam sunnah hadis Rasulullah SAW juga banyak mengingatkan perbuatan ini. Antara lain dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah katakan, wa ma taffafa qaumun al-mikyala illa habasallahu anhumun nabat wa akhadahum bisinin. Ketika
suatu kaum marak di tengah-tengah mereka kecurangan, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, maka akan Allah tahan tanaman dan Allah tahan pula hujan dari mereka, sehingga negeri itu ditimpa paceklik berkepanjangan. Negeri itu tandus tanahnya, gagal panen, kekurangan, kemiskinan, dampak negatif buruk dari kemaksiatan kepada Allah, mengurangi takaran dan timbangan yang menjadi hak orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kemaksiatan tidaklah mendatangkan kecuali malapetaka dan bencana di dunia sebelum azab menanti mereka di akhirat kelak. Wal iyadu billah. Di dalam ayat yang mulia ini berarti Allah mencela orang yang ada padanya dua sifat, asyuh wal bukhl. Ada sifat pelit padanya dan sifat kikir. Untuk dirinya dia tidak ingin dirugikan, dia ingin sempurna, kalau bisa bahkan lebih dari yang dia berhak untuk dapati untuk dirinya. Tetapi saat itu giliran untuk orang lain, dia merugikan orang, dia kurang-kurangi apa yang menjadi hak orang lain. Kalau ayat ini mencela segala bentuk timbangan dan takaran, berbagai macam bentuk kecurangan, apapun itu modusnya, haram, termasuk dalam celaan ayat. Terkadang ada yang memiringkan timbangannya sehingga mau tidak mau, belum juga 1 kilo, timbangan itu telah berat sebelah karena mungkin diganjel kayu, kertas atau semisalnya. Terkadang dalam anak timbangan yang satu sudah dia beri plat atau yang semisalnya. Begitu banyak modus dan cara orang untuk curang, mengurangi takaran yang sesungguhnya. Kalau saja itu kembali kepada dirinya, dia nggak akan ridho, dia akan marah, dia ingin sempurna. Ketika dia beli entah itu gula, beras atau yang lainnya, ketika tahu dicurangi orang, ternyata itu nggak sampai 1 kilo, bersihnya hanya sekilo kurang sekian gram, dia akan marah-marah. Tapi giliran dia yang menimbang, dia kurangi hak orang lain. Ini yang Allah cela, ini yang Allah subhanahu wa ta'ala ancam di dalam ayatnya yang mulia. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, kalau itu dalam perkara timbangan, dalam perkara takaran, entah itu ditimbang atau ditakar, dikurangi panjangnya, dikurangi takarannya, sehingga yang semestinya orang mendapat 10 liter hanya mendapat 9 liter sekian, ada kecurangan, dipermainkan timbangan digital yang ada, segala bentuk kecurangan Allah cela dan Allah haramkan dalam ayat ini. Allah mengancam dan mengingatkan mereka, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Tidakkah mereka mengingat bahwa mereka semua akan dibangkitkan di hari kiamat kelak? Mati bukan hal yang terakhir, selesai, sudah. Masih ada kebangkitan. Setiap orang akan dibangkitkan kembali dari kuburnya, dihidupkan untuk pertanggungjawaban di yaumul qiyamah. Masih ada hisab, masih ada jaza, masih ada surga, neraka, pahala, azab. Diingatkan oleh Allah, ala yadunnu ulaika annahum mab'udun li yaumin azim, dibangkitkan di hari yang besar, yaumu yaqumun nasu li rabbil alamin, di hari umat manusia semua
akan berdiri menghadap Allah, bertanggung jawab masing-masing atas segala yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Oleh karena itu, sadarlah, jangan engkau permainkan hak orang lain, engkau rugikan, karena itu pengrusakan, perbuatan merusak di muka bumi yang tidak akan diridhoi oleh Allah, dan juga orang pun tidak akan ridho. Orang gak akan terima. Orang terdolimi. Saat orang terdolimi, dia mengangkat tangan, berdoa kepada Allah agar yang mendoliminya dihukum. Rasulullah ingatkan, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takuti olehmu doa orang yang terdolimi, karena doa itu tidak ada tabir dengan Allah. Artinya pasti Allah terima, akan Allah kabulkan. Kalau dia menengadahkan tangannya yang engkau dolimi karena takaran dan timbanganmu dan segala kecuranganmu, ya Allah, timpakan malapetaka kepada orang itu yang mendolimi aku, timpakan kerugian kepadanya sebagaimana dia merugikan aku, akan tertimpa kejelekan itu padamu. Hati-hatilah dari doa orang yang terdolimi. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kitab suci ini, Quran yang kita imani ini, sifatnya luas dan umum, memberi hukum kepada kita dan umat manusia. Saat Allah mengabarkan celaannya, ancamannya kepada mereka yang curang, walaupun ayat menyebutkan tentang takaran dan timbangan, tapi makna ayat jauh lebih luas dari itu. Intinya adalah makna yang Allah sebutkan dalam ayat ini, kecurangan. Saat seseorang ingin sempurna untuk dirinya, tidak ingin dikurangi, tidak ingin dicurangi, tapi untuk orang lain dia berbuat curang, mengurangi dan mengambil hak mereka, maka termasuk dari mutaffifin, termasuk mereka yang curang, yang dicela dan diancam oleh Allah. Selain urusan timbangan dan takaran dengan segala modusnya, adalah ketika seseorang menyewa tenaga kerja, apapun itu namanya, entah itu tukang atau yang lain. Tukang itu bekerja susah payah, berkeringat, memberikan jasa tenaga dan keahliannya. Di akhir hari atau mungkin akhir pekan atau akhir bulan, tidak dia berikan gajinya yang seharusnya, dia kurangi, dia curangi tukang tersebut dengan alasan ini dan itu. Kembalikan pada dirimu. Kalau engkau sebagai pekerja, senangkah engkau kemudian majikanmu mengurangi hakmu, gajimu? Ketika kita sebagai pemilik perusahaan, kita yang memiliki, kita direkturnya, kita tidak ingin pegawai kita datang terlambat walaupun hanya sekian menit. Itu hak kita. Kita ingin sempurna kita peroleh. Kita tidak ingin pegawai kita pulang sebelum waktunya, padahal ditentukan jam 4 sore misalnya. Dia pulang setengah 4, kita marah, kita nggak terima. Itu hak kita. Tapi kebalikannya, ketika kita bekerja di suatu perusahaan,
Ketika kita bekerja di suatu kantor, instansi, apapun namanya, apa yang kita lakukan? Kita curang, datang terlambat, pulang lebih awal dari waktunya. Bukankah ini kecurangan? Apa bedanya dengan yang mengurangi takaran dan timbangan? Sama. Giliran kita yang punya, kita tidak ingin dirugikan. Tetapi giliran kita yang memberikan ke orang, kita merugikan orang. Mutaffifin, mereka sama adalah orang-orang yang curang, yang Allah ancam dan Allah cela di dalam ayatnya. Wailun lil mutaffifin. Serupa dengan itu pula ketika orang berhubungan hutang piutang dengan orang lain. Kalau kita yang punya piutang, kita tidak ingin dirugikan. Disepakati yang berhutang mengambil uang kita, membayar di awal bulan depan misalnya. Dia molor, kita marah, dan itu hak kita, karena itu kesepakatan. Kita tidak ingin dirugikan. Tapi sebaliknya, ketika kita yang berhutang, itu hak orang. Kesepakatannya bulan depan kita harus bayar, melunasi. Ternyata kita molor, kita tunda-tunda, nanti, besok, kasih waktu lagi. Mutaffifin, curang. Untuk diri kita, kita tidak ingin orang mengurang-urangi, menunda-nunda. Tapi giliran kita tunda-tunda, kita kurang-kurangi semau kita. Termasuk mutaffifin, mereka yang curang, yang Allah cela di dalam Quranul Karim. Setiap orang yang mengurangi hak orang lain, maka demikian dalam segala aspek kehidupan. Seorang suami punya hak memang terhadap istrinya, untuk dilayani, untuk diservis, ditaati, dihormati, dicintai, dijaga kehormatannya, dijaga kepercayaannya. Itu hak seorang suami, dan dia ingin semua haknya dia peroleh dari istrinya. Tapi sebaliknya, ketika itu hak istri, suaminya curang, tidak memberikan hak-hak istri itu secara benar kepadanya, tidak utuh dia berikan hak istrinya atas dirinya. Dia tidak menjaga kehormatan istrinya. Dia tidak ingin istrinya bermain dengan lelaki lain, tapi dirinya bebas berbuat semaunya dengan wanita yang lain. Curang. Hak dia ingin dia peroleh secara sempurna, tapi hak istrinya dia curangi, dia kurang-kurangi semaunya. Dia ingin dihormati, tapi kepada istrinya dia menginjak kehormatannya, dia sakiti, dia tempeleng, dia zalimi. Mutaffifin, termasuk orang yang curang. Orang tua begitu pula, ingin haknya dari anak-anaknya untuk berbakti kepadanya, menghormati, mencintai mereka. Anaknya pun punya hak atas orang tuanya, dididik dengan baik, dicukupi kebutuhannya bil ma'ruf. Sebagian orang tua ingin menuntut haknya penuh dari anaknya, tapi giliran hak anaknya tidak dia berikan dengan sempurna. Dia telantarkan anaknya, tidak dia beri pendidikan yang layak, agamanya, pendidikan akhlak dan ibadahnya, tauhid dan imannya. Curang orang tua ini. Maka segala bentuk kecurangan dicela dan diancam oleh Allah. Wailul lil mutaffifin, sama dengan yang mengurang-urangi takaran dan timbangan. Bukan hanya takaran timbangan yang Allah ingatkan, itu sebagai contoh salah satu perbuatan curang yang marak dan sering dilakukan orang di masyarakat. Begitu pula yang semisalnya. Maka jadilah kita orang-orang yang jujur, orang-orang yang kita tidak ingin dimadorotkan, tidak ingin dirugikan orang lain. Maka jangan pula merugikan orang lain, jangan pula mendolimi orang lain. Kita ingin hak kita sempurna kita peroleh, bagus. Tapi di sisi lain, berikan pula hak orang lain secara sempurna dan utuh, karena itu hak mereka. Jaga, dan dengan itu
kehidupan akan terasa nyaman, orang hidup dengan damai dan tentram. Mulianya Islam, sempurnanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendidik kita segala kebaikan dan melarang kita dari segala kejelekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita kepada taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Aqimis shalah.